Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman menuntut peralihan dan perubahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan musik tradisi. Modernisasi kian membuka ruang yang semakin luas, sedangkan musik tradisi diharapkan dapat tetap berjalan beriringan. Renci Alphonse, seorang pelaku musik tradisi, akan bercerita tentang kisahnya dalam perjuangan menjaga musik tradisi, khususnya musik bulu, yang sudah ditekuni dan dijalani dari dusun tuli. Inilah kisah inspiratifnya. Saya membuat suling bambu itu sejak 2005. Saya berusaha untuk melakukan hal itu karena komunitas yang saya bangun itu membutuhkan suling yang banyak. Karena saya punya musisi Molucca Bamboo and Orchestra itu ada 100 orang. Saya bikin suling dengan 5 suara, jadi masing-masing suara itu 20 orang. Nah, oleh karena itu saya tertantang untuk melakukan membuat suling sendiri untuk musisi-musisi Molucca Bamboo and Orchestra. Dan sejak 2005 sampai 2006 saya masih menggunakan teknologi tradisional yang orang tua saya dulu bikin, yaitu bambu dilubangin pakai pula-pula. Pula-pula ini seutas besi yang dipanaskan dengan ukuran tertentu, kemudian dibuat lubang pada lubang fenjerin maupun mudfish pada suling bambu itu. Nah, ternyata hasil yang saya dapatkan tidak maksimal, artinya suara suling bambu yang saya menggunakan teknologi tradisional itu nadanya tidak stabil. Terus saya pikir-pikir kenapa demikian. Lalu saya mulai menggunakan, saya berpikir saat itu terlintas di benak saya tentang teori fisika waktu saya SMP dulu, bahwa satu benda padat kalau umpamanya itu dia dipanaskan, dia akan memuai, teksturnya itu memuai. Dan dari teori itu saya coba untuk beralih dari besi yang dipanaskan yang disebut pula-pula itu, saya beralih ke bor mesin bor seperti ini. Dan di situ saya mulai bisa menemukan nada-nada yang pas. Nah, setelah dibor itu juga saya pakai tuner, tinggal saya download dari internet, lalu saya gunakan untuk mengukur hertznya. Jadi sebelum pada proses itu, bambu yang saya ambil dari hutan, saya panaskan dulu, dikeringkan dalam oven yang kurang lebih 120 derajat Celcius. Saya keringkan, kemudian selang 1 hari, udah saya ukur lagi pakai ukuran untuk kadar air dalam bambu. Lalu saya ukur, yang saya dapatkan itu kadar air tidak lebih dari 8% dalam bambu. Nah, kenapa hal demikian? Karena kalau kadar air banyak di dalam bambu, lama-kelamaan nada akan berubah, karena tubuh manusia ini mengeluarkan panas. Nah, oleh karena itu kadar air yang saya biasa gunakan itu hanya 8% dalam bambu. Kalau seandainya masih ada lebih dari 8%, saya keringkan lagi di oven untuk mengurangi kadar airnya. Nah, kemudian setelah itu saya
mulai bikin biasa saya tidak sendiri, ada teman-teman, saudara-saudara yang membantu untuk membuat, melubangi, dan biasanya saya untuk tuningnya, tuning nada-nada itu kebetulan saya bikin suling itu ada 3 nada, nada D dan nada D dan nada F dan nada G. Itu saya bikin untuk konsumsi di Meluka Bambu Wind Orchestra. Nah setelah saya tuning, pertama saya tuning untuk mendapat tonikanya. Katakanlah kalau saya bikin nada D, saya bikin pertama itu lubang ambasirnya, kemudian ditutup atasnya itu pakai gaba-gaba, itu ranting pohon sagu yang sudah kering. Setelah dituning tonikanya, kemudian baru dibikin fingeringnya dari do sampai do bawah sampai do atas tuh. Nah setelah dibor kemudian dibersihkan lagi, saya tuning lagi pakai tuner. Kalau seandainya ada nada yang perlu dinaikkan, saya kasih besar lubang lagi pakai mata bor yang lebih besar sehingga nadanya sesuai dengan pitch yang diinginkan. Nah kalau itu sudah selesai, ada saudara yang kasih mencelup suling itu di pakai clear. Nah saya gunakan ini fungsinya supaya suling yang saya bikin ini tidak rentang terhadap fluktuasi udara, panas dingin udara maupun panas yang dikeluarkan oleh musisi yang menggunakan suling itu. Hasil yang saya dapat dari mencelupkan suling ke clear sanding itu, ternyata dia sangat membantu karena untuk masalah kestabilan nada. Jadi karena ya sudah kulit dalam dan di dalam bambu itu sudah ditutup oleh sanding clear itu, lalu panas badan manusia atau situasi panas dan dingin di dalam rumah yang dimiliki oleh para musisi itu, lalu dia tidak berpengaruh kepada ketidakstabilan nada. Dan sampai sekarang saya masih menggunakan clear sanding untuk menutup semua pori-pori yang ada pada suling yang saya bikin. Saya kira itu sedikit informasi yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Terima kasih.